karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Rajab dan Sya'ban, dan ujung dari doa itu wabaligna Ramadana. Ustaz, ada satu pertanyaan tapi mungkin agak sensitif nih Pak Ustadz ya. Apakah harus seperti itu ataukah mungkin Pak Ustadz punya pemikiran lain? Halo, assalamualaikum guys, balik lagi bareng sama Sarah Al-Katiri. Dan sekarang ini aku lagi sama Ustadz Pantun. Siapa yang nggak tahu? Pasti tahu semuanya kan. Ini dia namanya Ustadz Taufikur Rahman. Takut salah nyebutin. Iya, nggak apa-apa. Biar disambut gitu. Ya Allah, pokoknya makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga semuanya panjang umur, murah rezeki. Waduh, Masya Allah, langsung disambut sama Pantun. Iya. Pak Ustadz, Ya. Ada nggak sih kiat-kiat dari Pak Ustadz untuk teman-teman di rumah agar ibadahnya tuh menjadi lebih khusyuk gitu Pak Ustadz? Ya, pertama harus betul-betul kita semangat karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Iya, betul. Ya, jadi ini suatu anugerah yang merupakan hamba pilihan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Iya. Jadi belum tentu ada garansi tahun depan kita ketemu dengan Ramadan. Iya, Yang kedua, ya, makanya sejak jauh-jauh hari dari masih bulan Rajab, baginda Rasul mengajarkan satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam mengisi hari-hari di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan ujung dari doa itu wabaligna Ramadana. Sampaikan kami, sehatkan jasmani rohani kami, murahkan rezeki kami, tetapkan iman Islam kami, izinkan ya Allah bisa bertemu dengan Ramadan. Nah, sekarang udah dipertemukan. Ya, kemudian yang ketiga harus diingat, Nabi sampai menyebutkan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya Allah sediakan, bulan yang Allah siapkan hadiah buat umatnya Rasulullah. Masya Allah. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu. Benar sekali. Ya. Jadi sampai Nabi menyinggung man soma Ramadana imanan wahtisaban, siapa orang yang berpuasa ya karena iman, karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi ingat, puasanya karena iman dan karena Allah, bukan karena timun sud. Nah, bukan karena buka. Nah, itu dia gitu. Aduh. Tapi Pak Ustadz, sekarang mau nanya nih Pak Ustadz, kalau misalnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan, kita itu kan sedekah itu bagus banget nih Pak Ustadz ya. Apakah di bulan Ramadan ini kita lebih bagus lagi untuk bersedekah, dan bagaimana sih sebenarnya hukumnya gitu? Ya jelas ya, karena yang namanya Ramadan ini bulan hadiah untuk umatnya baginda Rasul. Jadi apapun amal ibadah yang dikerjakan, bahkan garansi Quran khairun min alfi syahrin, lebih hebat dari 1000 bulan. Ikhwafillah, coba kita hitung secara logika, 1000 bulan, hitung-hitungan matematikanya nggak kurang lebih 83 tahun 4 bulan lamanya. 83 tahun 4 bulan lamanya tuh Sarah. Nah, umur kita belum tentu nyampe segitu. Ya, sementara siapa yang kedapatan ibadah pada malam tersebut, maka nilai ibadahnya sama dengan beribadah senilai 83 tahun 4 bulan lamanya. Nah, termasuk juga urusan berbagi sedekah, apalagi dalam kondisi pandemi yang memang masih melanda di negeri kita tercinta ini. Maksudnya gimana? Mata lihat kanan kiri kita, kita lihat depan belakang kita, betapa banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, dan bukan bohongan, beneran. Nah, selagi kita bisa mampu untuk memberi, baik dengan materi kita, baik dengan pemikiran kita, termasuk wahai para pemuda-pemudi yang mungkin bisa mengkontribusikan lewat tenaganya, yuk berikan terbaik. Yang dimaksud semuanya bernilai pahala sedekah. Masya Allah, Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan tapi mungkin agak sensitif nih Pak Ustadz ya. Jadi gini, pertanyaannya gini, bagaimana menurut opininya Pak Ustadz tentang ada kan ya, kita kalau misalnya lewat mana, di jalan mana ada masjid gitu ya Pak Ustadz ya, ada orang yang para ini masjid apa sih namanya, amil ya, amil masjid, mereka itu meminta untuk
pembangunan masjid, Ya, Pak Ustadz. terus? Itu banyak sekali saya apa namanya kalau misalkan lagi lewat jalan jalan raya gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana sih menurut opini Pak Ustadz? Apakah harus seperti itu ataukah mungkin Pak Ustadz punya pemikiran lain agar misalnya di jalan itu tidak mengganggu apa namanya yang lain gitu ya Pak Ustadz ya, untuk pengguna jalan juga gitu. Terus apakah sedekah ini menurut Pak Ustadz adalah baik dilakukan apa namanya dalam ranah gimana ya, mungkin agak meminta gitu menurut saya gitu, Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, ikhwa fillah rahimakumullah, buat para petugas-petugas yang memang diamanati sebagai panitia pembangunan renovasi masjid, panitia pembangunan masjid, kan renovasi berarti sudah ada cuman diperbaiki. Betul. Kalau pembangunan berarti dari nggak ada jadi ada. Nah, sekiranya memang tidak mengganggu untuk kemaslahatan orang banyak, silahkan. Ya silakan ya, karena yang namanya sedekah ya bahasanya sedekah terang-terangan bagus, sedekah diam-diam bagus, yang nggak bagus diam-diam ngatain yang sedekah, diam-diam nggak bersedekah, nggak ngatain lagi minggir gitu kan, itu nggak bagus gitu kan. Jadi sedekah terang-terangan ya, kita sekarang kalau lagi bikin vlog ini kan berarti terang-terangan bagus. Berdakwah ya kita gunakan dengan kecanggihan zaman, kemudian diam-diam bersedekah bagus, yang nggak bagus nggak sedekah ngapain yang sedekah, diam-diam ngomongin gitu. Itu maksudnya kan gitu. Nah jadi silakan saja, tapi sekiranya memang banyak kemudorotan yang akhirnya dengan sebab begitu, satu jalan jadi macet, kedua mungkin jadi nanti khawatir banyak ada kecelakaan. Nah baiknya ya tetap model yang lebih terpelajar dengan cara proposal. Terus setuju banget sama Pak Ustadz. Kemudian yuk dari panitia pembangunan masjid, di situ kan ada tim. Ya, saya yakin banyak para dermawan, apalagi dalam kesempatan Ramadan begini, yang ketika disodorkan proposal yang memang legalitasnya kuat, jelas, ada RT-nya, ada RW-nya, bahkan sampai tembusannya ke camat, dan itu benar faktanya ada, saya yakin banyak para dermawan-dermawan yang akan ikut andil untuk bersedekah. Setuju banget Pak Ustadz, terima kasih Sama-sama, banyak atas waktunya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini Pak Ustadz juga sehat. Amin ya Allah. Biar bisa terus berdakwah gitu ya Pak Ustadz ya. Amin. Mungkin Pak Ustadz terakhir boleh dong pesan-pesan buat para penonton. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, ingat begitu besok jenazah meninggal dunia, mereka minta dihidupkan lagi. Dan mereka meminta dihidupkan bukan pengen sholat, bukan pengen haji, bukan pengen umroh, bukan pengen puasa, tapi mereka pengen bersedekah. Nah kenapa pengen sedekah? Karena sedekahlah yang akan memudahkan mendapatkan husnul khotimah. Karena sedekahlah yang menjadi penerang di alam barzah. Dan ingat, yang kita nikmati di dunia itu belum tentu punya kita, tapi yang disedekahkan pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Ustadz. Baik ya. Jadi hari ini Sarah mau wawancara salah satu pedagang di pinggiran Jakarta. Jadi ibu ini adalah tukang sate. Sarah pengen kasih tahu teman-teman bahwa di sini kita harus banyak belajar dari sosok orang yang banyak menginspirasi kita. Salah satunya dari ibu ini sebagai petani. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati, asalnya dari mana Ibu? Dari Bangka Putih, dari Madura. Dari Madura. Jadi ini satenya sate Madura ya? Tapi Madura. Kita harus kuat walaupun nggak ada suami. Oh gitu. Yang penting hidup jujur nah. Iya. Nomor satu jujur, banyak bersedekah. Nggak usah kemana-mana. Iya. Habis subuh kita ngaji yasin sama wajib. Habis asar ngaji yasin itu syaratnya. Iya. Sama banyak baca selawat. Jadi gini, Ibu harus cerita dulu sama teman-teman di sini. Kalau dagangan Ibu ini betul-betul alhamdulillah laris manis ya Bu, tapi tanpa pakai yang namanya syirik-syirik ya Bu. Saya kalau punya sate 650, saya nggak catat 650. Saya hitung 600, yang 50 buat nambahin orang, buat ngasih. Nih,
saya kalau lontong nggak laku, buktiin siapa yang jualan. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kita jualan, sepi kagak yang beli. Ada orang beli, nggak usah pakai lontong Bu, nanti saya kasih lontong satu, nggak taunya datang. Kadang orang beli 5 lontong, buktiin sendiri. Jadi digratisin gitu ya Bu ya? Jadi Iya. kalau kita memberi itu maksudnya Pasti ada lagi yang datang pasti yang lebih banyak. banyak. Jangan khawatir, jangan khawatir nak, saya banyak alhamdulillah. Yang namanya makanan apa ada aja Bu, kita nggak mungkin kurang. Iya. Boleh cerita nggak Bu? Maksudnya ibu tuh tadi ibu kan cerita sama saya tuh ibu habis ditinggal sama suami gitu ya. Nah itu setelah itu yang terjadi apa Bu? Apakah ibu Alhamdulillah. bertahan gitu untuk berjualan? bertahan. Tadinya saya bingung, cuman saya baca ini doang. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saya mau kemana gitu, bapaknya udah enggak. Saya mau kemana? Cuman alhamdulillah tetangga saya itu luar biasa. Saya dijaga sama tetangga semua, terus saya gini, saya harus bangkit, saya harus hidup karena saya punya anak. Anak saya baru 1, saya nggak punya anak lama. Alhamdulillah, saya tadi sate itu cuma 400, 500. Sesudah ditinggal bapaknya, Allah tuh ngasih semuanya. Lebih ya Bu ya? Lebih. Sekarang kejual berapa Bu per hari? Biasanya? Alhamdulillah 700. Masya Allah 700. Pokoknya sehari itu saya laku nggak laku saya sedia 700. Tapi alhamdulillah. Ya itu syaratnya kenapa? Banyak bersedekah. Ibu boleh kasih tahu nggak rahasianya yang tadi Ibu bilang sama saya Bu? Rahasianya kenapa Ibu sekarang bisa rame tanpa ada jimat, tanpa ada syirik-syirik gitu Bu? Gimana caranya? Banyak bersedekah. Subuh itu ngaji Yasin Satu, sama banyak Waqiah. bersedekah. Kedua, Banyak ngaji Yasin Waqiah. Yang lain juga Ar-Rahman segala macam. itu Baca. subuh, tiap subuh. Tiap subuh saya, alhamdulillah. Itu ajaran dari Madura zaman dulu, dari pesantren nak semua. Ya itu. Setelah itu Bu, setelah ngaji di subuh itu, Ya, pasti ada aja. Sesusah apapun kalau kita yakin sama Allah, ada aja rezeki. Nggak mungkin enggak. oh gitu. Jadi Ibu selalu amalin itu ya? Iya, baca sholawat nggak pernah berhenti. Baca Sholawat, sholawat. istighfar apaan aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang kita tahu apaan aja, pokoknya kita yakin sama Allah. Yang penting yakin ya. Yakin, nggak usah kemana-mana. Iya. Kita banyak bersedekah. Yang penting jujur baik sama orang. Yang penting kuncinya jujur juga ya. Jujur baik Iya, sama iya, orang. iya. Ya itu orang minta apa kasih. Ya minta tambahin bumbu silahkan. Ada Saya nggak? tambahin. Ada nggak yang apa namanya, yang benar-benar menyentuh hati Ibu pas lagi Ibu jualan gitu? Seseorang misalnya datang apa gimana? Alhamdulillah sih kadang gini ibu katanya hujan-hujan ibu begini semangat nak. Angin juga saya cuma berdoa. Saya baca apa? Ya baca aja kita berdoa. Habis kita gimana emang kita apa tulang punggung ya jadi bapak jadi ibu. Iya. Tapi kita semangat. Alhamdulillah. Semangat. Allah tuh ngambil suami saya. Iya. Tapi kita rencana Allah kita nggak tahu. Betul. Melebihi segalanya. Cuman Iya. kita namanya kita nikmat itu harus bersyukur. Masya Allah. Dapat berapapun saya alhamdulillah. Ya Allah kita alhamdulillah. Bismillah. Nggak boleh takut juga dagangan sepi ya Bu Nggak ya? pernah saya nggak pernah. Saya itu kan saya jualan baju juga. Oh, Saya jualan nyetok. Mau laku mau nggak pasti dapat. Pasti laku kita yakin sama Allah. Yang penting yakin ya. Yakin sama Allah. Yang penting ini ya kalau kita jualan itu nggak usah ngambil untung banyak. Yang penting lancar. Masya Allah betul. Saya juga. Sate tanpa lemak. Saya jual 20.000. Dapat untung sedikit nggak apa-apa. Jadi teman-teman, Ibu Sunyat. Sunyati itu jual sate di sini. Ini tuh benar-benar nggak ada lemaknya sama sekali dan ini enak banget rasanya. Kalian harus cobain. Ini di mana Bu lokasinya Bu? Rasa Malaraya dekat Alfa. Apa namanya? Rasa Malaraya. Rasa Malaraya Alfa dekat Alfa. Menteng dalam. Jadi di sini di Menteng Dalam di perumahannya gitu, dalam Dekat perumahannya. Perumahan BI. Iya, dekat perumahan BI. Pokoknya kalau kesini nyari aja sate Alfa Rasa Malaraya. Alhamdulillah. Ya, udah banyak langganan. Emang saya kalau masuk kayak gitu-gitu nggak ngerti mencet. Biarin dah begini aja deh nak. Bu, ucapin dong ke teman-teman di sini selamat ibadah puasa Ramadan. Bu. Kita kan mau puasa ya nak, yang mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Jangan lupa nomor 1 berdoa sama Allah. Gak usah minta kemana-mana, kita berdoa. Semangat hidup harus semangat, yakin kita ada. Dan satu lagi Bu, apa? Sedekah. Sedekah jangan lupa, ikutin ya, jangan lupa. Saya kalau orang beli 20 saya tambahin 1. Wih, mantap. Dadah semuanya. Apalagi buat pengajiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.